warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukrata wa asila. Shadaqaul adzim. Saudaraku, para pemirsa TA TV dimanapun berada, subhanallah, nikmat Allah yang luar biasa banyaknya. Mari kita syukuri agar kehidupan kita bertambah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan bersama kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita selalu mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Para pemirsa TA TV yang dirahmati oleh Allah, kita masih berbincang-bincang menjelaskan berkaitan dengan 3 doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau sedang berdoa. Kalau kemarin kita setelah menyampaikan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang pertama, Rasul mohon kepada Allah agar kehidupannya dijadikan hamba yang ahli ibadah. Kemudian yang kedua, di dalam doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bermohon kepada Allah agar dijadikan menjadi hamba yang ahli zikir kepada Allah. Saudaraku, kenapa baginda Rasulullah memohon kepada Allah agar kehidupannya dijadikan sebagai orang yang ahli zikir? Ternyata dengan banyak zikirnya, zikir bil makna ingat kepada Allah. Kalau hidup ini selalu ingat kepada Allah, kita akan sadar bahwa lika-liku hidup ini telah diatur oleh Allah. Maka kehidupan kita yang cuma sebentar ini, kita sangat dianjurkan untuk selalu berikhtiar, usaha, tidak boleh putus asa, dan selalu doa, bermohon kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Kalau kita sudah selalu kontak kepada Allah, ingat kepada Allah, dan kita percaya bahwa yang ngatur hidup ini adalah Allah, kita akan merasakan kenikmatan hidup yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita sudah ingat pada Allah bahwa hidupnya ngatur Allah, maka kalau kita berusaha berikhtiar mohon kepada Allah, doa kita dikabulkan. Kalau doa kita dikabulkan, maka ketenangan kita akan muncul apa? Kita pandai bersyukur. Kita selalu berterima kasih kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, kalau kamu banyak zikirnya kepada Allah, hatimu akan diberikan tentram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, para pemirsa TA TV dimanapun berada, dengan zikir juga, ketika permohonan kita, usaha kita baru gagal, belum sukses, belum dikabulkan, maka kita tetap akan merasakan nikmat hidup ini. Karena apa? Kita bisa sabar, kita ikhlas, kita menerima dengan tenang hati kita itu, maka hidup ini akan terasa nikmat juga. Saudaraku, subhanallah, maka orang yang dijadikan oleh Allah orang yang ahli zikir, setiap hari, kemanapun juga, dimanapun juga, dia akan selalu kontak sama Allah. Keluar dari rumah untuk bekerja mencari rezeki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia sedang naik kendaraan, bismillahi majriha wa mursa inna rabbi laghafurur rahim. Semua serahkan kepada Allah. Kenapa? Hidup senantiasa ingat kepada Allah.
Ketika kita bekerja pun ingat pada Allah, kita akan selalu hati-hati karena kita selalu diawasi oleh Allah. Dan kita tidak akan pernah berbuat dosa. Kenapa? Siapapun tidak tahu, tapi kita dilihat oleh Allah. Kesempatan ada, tapi karena hati kita selalu kontak sama Allah, ya kita berlaku sesuai aturan. Kalau ini diperintahkan, ya dilaksanakan. Kalau dilarang, tidak dikerjakan. Itu hasil daripada zikrullah kepada Allah. Pimpinan kita tidak melihat, direktur kita tidak melihat, manajer kita tidak melihat, tapi kita dilihat oleh Allah. Kenapa? Banyak zikirnya kepada Allah. Kita akan selalu jaga diri, hati-hati, tidak berbuat dosa. Kemudian kita di jalan raya, ketika berkendaraan, naik kendaraan, naik angkutan umum, naik pesawat, naik kapal laut, kita ingat pada Allah. Kalau sudah ingat pada Allah, seandainya saudaraku, Allah memanggil kita dalam perjalanan harus kembali pada Sang Ilahi, insyaallah kita diberikan husnul khatimah. Karena lisan kita selalu kita bahas dengan zikrullah, hati selalu kontak sama Allah. Hidup milik Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sehingga kita sadar bahwa hidup ini yang menciptakan Allah, kita milik Allah, semua milik Allah, dan akan kembali pada Allah. Indah rasanya kalau benar-benar doa yang Rasul panjatkan, kita meniru, kita mohon kepada Allah akan menjadi orang yang ahli dzikir. Ternyata dengan banyak dzikirnya, hati kita akan menjadi tenang, tentram, tidak kemerungsung, tidak tergesa-gesa, tertata. Akhirnya sampai akhir hidup pun kita diberikan husnul khotimah. Subhanallah, amin ya robbal alamin. Saudaraku, itu dulu. Masih ada satu, apa yang dipanjatkan doa oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu episode berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.